sebelum testimoninya Bu Mirna ya. Manage your income smartly. Ingat, kita agen properti itu adalah bukan karya wira swasta. Kita nggak digaji, kita harus dapat income sendiri. Kalau jualan baru dapat income, nggak jualan nggak dapat income. Biaya juga ada yang harus dikeluarin sendiri kan, tidak semuanya dari kantor kan. Ada biaya promosi, biaya apa itu sendiri. Nah, belum lagi kalau kita ingin keep relationship dengan klien, itu biasanya kan ada seperti kita harus ngasih gift buat ulang tahun, gift tank sesudah transaksi, betul kan? Belum lagi ucapan terima kasih dan apa dan sebagainya. Belum nanti kalau ada misalnya klien, aduh itu istrinya meninggal, suaminya meninggal, papanya meninggal, nah sebagainya meninggal, anjingnya meninggal, betul kan? Kan kita mesti kasih nih ucapan untuk kita datang mawakin pepau, bener gak? Nah, atau misalnya ada undangan dari klien anaknya kawinan, nah kita kan mesti ngeluarin lagi angpau, ya kan? Nah itu teh harus disisihkan, belum lagi untuk belajar, ya kan? Untuk belajar loh, karena belajar itu kan tidak terbatas karena dalam ruang lingkup kita aja, bisa kemana-mana untuk biar pengembangan diri, ya kan? Nah ini nih proses belajar ini penting. Belum investasi diri sendiri, misalnya contoh, aduh saya teh pengen coba-coba nanti misalnya dari sekarang ngumpulin uang ya buat main jual beli properti atau apa, itu kan mesti nyisihin kan. Jadi jangan sekali-kali kalau teman-teman dapat deal besar, income ratusan juta, terus dipoya-poyain habis, nggak saving buat yang begituan. Karena kan income yang besar itu kan nggak terus berulang. Dalam setahun kadang-kadang bisa 2, 3, 4 kali, tapi tahun depan apa iya? Gitu kan, kalau habis kamu nggak punya peluru lagi, ya kan? Namanya kita juga wira swasta, ya kan? Artinya kita harus memprepare ini semua, memanage income itu dengan baik. Dan yang terpenting itu apalah? Tadi yang saya bilang, meningkatkan value, ya kan? Mau era maupun Century kan ada training yang free, betul nggak? Ada training juga yang mesti berbayar. Yang berbayar itu biasanya dibutuhkan komitmen. Biasanya kalau yang berbayar yang cukup lumayan mahal ya, kalau di era itu ada training acceleration kalau nggak salah 800.000. Tapi komitmennya itu dalam hitungan sebulan apa 3 bulan ya Mir? Yang acceleration itu kalau duitnya balik berapa, komisi berapa tuh balikin uangnya? 3 bulan. Balik komisi berapa, ada minimalnya itu 800.000 balikin. Gitu loh. Jadi orang tuh investasi mau belajar, tapi dengan kondisi lu jualan nih. Kalau jualan balikin lagi duitnya. Jadi free belajar. Hah? Jadi free soalnya. Iya, soalnya free. Kalau jualan, kalau nggak jualan ya bayar. Nah itu kan training itu kan perlu ya. Kadang-kadang kalau ada Pak James B, ini kan kalau nggak salah Pak Hani itu kan ada bikin 7 Februari itu yang Zoom, bayar murah 185.000 kan? Iya. Yang hah? Mau ikut tuh, lupa belum daftar itu ikut saya. Itu kan kayak gitu teh perlu investasi buat diri sendiri, ya. Saya mau cerita pengalaman saya. Dulu saya ikut training yang namanya Simpanangian Simanukali, tahu kan? Ya, dia kan jago di properti kan. Itu CPS saya itu dari dulu sekolah sama dia. Ada 3. Dulu kelasnya di Tamrin, Ya. Tamrin Cici, ya bolak-balik ke sana. Terus yang namanya Tung Dasem, sebenarnya nggak ada urusannya langsung dengan properti, kecuali properti revolution ya. Itu namanya juga marketing revolution, life revolution, property revolution, financial revolution, semuanya diikutin. Bayarnya mahal. Sampai ke Anthony Robin ke Singapura diikutin yang firewalk, yang belajar jalan di atas api, saya ikutin. Jadi proses untuk menjadi begini itu bukan gara-gara hoki atau lan, bukan. Ya kan? Itu beda. Kan itu segala sesuatu tuh kita harus value-nya yang harus kita naikin. Kalau value nggak naikin gimana? Padahal kalau model kayak era Century kan udah jelas, udah disediain kok wadahnya. Lu tinggal mau ikutin nggak nih? Lo sebulan udah training berapa? Kan banyak tuh daftar training yang online gitu kan cuma duduk dengerin gitu loh. Tapi minimal kan nambah wawasan, nambah pengetahuan. Tapi kadang-kadang kan kita suka nggak mau. Bener nggak? Padahal di tempat lain kan nggak ada. Itu yang membedakan kita kenapa bayar royalti dengan tidak bayar royalti. Gitu kan? Sekarang
pendiri kantornya juga cuma satu pribadi. Dia sendiri kudu ngurus jualan, kudu ngurus anak buah, kudu ngurus sistem. Gimana dia bisa bikin paket training yang berkesinambungan gitu loh? Nggak akan bener itu. Kecuali dia hire konsultan, konsultan juga yang mesti ngerti properti lah. Kalau nggak ngerti properti kan nggak nge-match sama, nggak nyambung. Itu, ya, itu sih kurang lebih seperti itu. Nah, sebelum kesaksian testimoni Bu Mir.